share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Aku sehat guys, alhamdulillah sehat ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya, siap ya Mbak Soleha dan Mbak-mbak lainnya. Kelas pagi ya teman-teman ya, siap Mbak Nia ya, Mbak Neni, Mbak Oma ya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah aman ya. Oke, suara aku jelas ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ini sebentar, suaranya udah oke ya? Suaranya udah oke ya? Oke, aman ya. Siap ya belajar sesi pagi tahap pertama ini. Oke, siap ya. Oke, dah kita doa dulu yuk. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Kira-kira aku boleh langsung jawab nggak kira-kira? Oke, sebentar ya. Oke, ya Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu semua di sana ya. Oke, aman ya, boleh ya. Yuk teman-teman semuanya, kalau ada mau tanya boleh. 8 hari lagi ya menjelang Ramadan. 8 ya. Ya, lebih kurang 8 hari lagi menjelang Ramadan. Yang belum kodo puasa masih ada waktu kodo beberapa waktu lagi. Lanjut ya. Oke, siap ya. Amin amin. Siap Mbak Khadijah ya. Oke, aman ya guys. Nah, oke ya, siap. Aku ada. Siap Mbak Isti Wiwin. Oke. Oke, kayaknya sebentar lagi jerawat aku akan meninggal. Nanti aku pamerin. Wih, jerawat aku meninggal. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Tadi ada pertanyaan. Udah lewat dia, ini aku scroll ke atas. Boleh nggak sih tahajud itu deket-deket azan subuh? Boleh, nggak masalah ya. Jadi ibadah jangan berharap pahala. Oke, nggak masalah. Aku aja tim yang tahajudnya deket-deket azan subuh ya. Kecuali di saat-saat tertentu. Kayak tadi malam ada sholat tasbih. Jadi bangunnya itu agak cepat ya tadi malam ya guys. Jadi siang besok agak butuh istirahat. Nah itu kan sekali-sekali aja, nggak setiap malam ya sholat tasbih berjamaah mimpin sholat tasbih gitu kan. Nah dalam hal-hal seperti itu aja. Jadi kalau lainnya aku juga deket-deket azan subuh kok. Oke, kita mulai ya. Ustazah katanya kalau beribadah jangan berharap pahala. Tolong jelaskan biar paham. Salah itu nggak bener. Oke, jadi ibadah itu boleh berharap surga. Ibadah itu boleh berharap pahala. Ibadah itu boleh berharap ganjaran pahala, boleh berharap ampunan dosa. Kenapa? Karena banyak sekali dalam dalil Al-Quran dijelaskan puasa Arafah diampunkan dosa yang telah lalu. Berarti boleh kita berpuasa motivasinya diampunkan dosa. Berpuasa sehari bagikan puasa setahun lamanya. 6 hari di bulan Syawal bagikan puasa setahun lamanya. Boleh berharap pahala. Jadi boleh berharap terhindar dari dosa, boleh berharap pahala. Kemudian boleh berharap surga, ya boleh. Di antaranya adalah siapa yang berpuasa maka dia akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Nah, ya kan? Nah, jadi boleh berharap surga dan boleh takut dari api neraka. Nah, jadi apa kata Rasulullah, sedekahlah kalian walaupun sebesar biji kurma untuk menghindarkan kalian dari api neraka. Jadi nggak usah dilogika-logikakan. Artinya apa? Boleh ibadah itu mengharapkan diampunkan dosa, boleh ibadah itu diharapkan untuk bertambah pahala, boleh ibadah itu diharapkan untuk supaya didapatkan surga, boleh ibadah itu dilakukan supaya jauh dari neraka. Karena ketiga-tiganya ini tauhid ya. Jadi boleh. Memang ada aku dengar yang kayak gitu, katanya nggak boleh ya kan. Oke, bentar ya. Kalau beribadah oke udah. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau nggak boleh Rasulullah tidak akan gambarkan sebesar-besar pahala ya. Kalau terdengar azan kita sedang sholat karena udah sesuai jadwalnya abaikan. Fokus ke sholat aja. Yang penting udah azan udah masuk waktu sholat. Yang penting udah jawab 1 kali azan ya kan. Oke, Ustazah bolehkah Senin Selasa bayar kodo tapi besoknya udah masuk mulai bulan suci Ramadan?
tunggu dulu, Ramadan itu tanggal berapa? Ramadan tanggal 18, Selasa itu udah haram berpuasa. Kalau Ramadan itu tanggal 18, Selasa itu sudah haram berpuasa ya. Sudah jadwal haram berpuasa ya. Sudah haram ya. Maka teman-teman tanggal 17 itu udah nggak boleh lagi puasa atau hari Selasa gitu ya. Tanggal 18 masih bisa ya. Oke ya, siap ya teman-teman semua. Tarawih yang ketinggalan apa harus diganti dulu baru witir? Oh tidak, teman-teman. Oh iya dong, ketinggalan diganti. Contoh misalnya ya teman-teman ya. Oke, contoh misalnya teman-teman itu sholat taraweh telat, mungkin rokaat pertama buang angin, terus teman-teman keluar, gitu kan? Teman-teman keluar, lalu kemudian tinggalkan 2 rokaat itu. Nah, maka teman-teman ikut berjamaah dua, 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 berarti baru 6 dong, iya dong. Nah, jangan sholat witir bersama jemaah dulu ya. Boleh nanti pulang aja ke rumah atau setelah selesai orang witir, teman-teman taraweh lagi 2 sendiri dan witirnya sendiri. Seperti itu. Paham ya, teman-teman? Jadi seperti itu ya. Jadi boleh sendiri ya. Berarti 3-nya berjemaah, 3 salamnya berjemaah, 1 kali salamnya sendiri. Apa hukum mencabut air di kuburan ya? Oke, nah mencabut air mencabut rumput di kuburan makruh, tetapi kalau rumput bebas, rumput resmi, resmi, bom ya, efek kurang tidur bom, resmi, resmi. Oke ya guys, jadi bukan resmi ya teman-teman ya, kuburan asli. Tapi kalau ilalangnya boleh ya, ilalangnya boleh ya. Oke gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah kita sedekah subuh? Oke, sedekah subuh dulu baru sholat karena sholat subuh ngaji jadi lupa. Nggak apa-apa ya, sedekah subuh dulu. Yang penting usahakan udah masuk waktu subuh. Namanya sedekah subuh, ya kan? Ustazah, oke. Jadi misalnya azan subuh, sholat subuh, ngaji, baru sedekah subuh. Yang penting waktunya terpapar dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, gitu ya guys. Minum madu dulu Zah. Iya, siap ya. Ustazah, tapi gimana Ustazah? Saya puasaku udah 2 kali lagi nih. Gimana cara bayar kodo? Ya bayarlah besok dan lusa. Kan paling lama Selasa. Selasa nggak boleh puasa. Besok dan lusa masih boleh. Bayarlah. Nggak ada gimana-gimana. Aman aja ya. Ustazah, oke. Sekarang keluarga kami lagi diuji ekonomi. Suami cari kerja kemana-mana nggak dapat nanti cari aja lagi, bisa jadi dapat hari ini dan besok ya kan. Nah, jadi seperti itu ya guys cara kita berpikir. Aku doakan semoga suami Mbak dapat kerja. Ya harus sabar, berbaik sangka, minta tolong keluarga cari, kita cari, yang penting jangan pilih-pilih kerja. Seperti itu ya guys, kita nggak tahu usaha yang mana yang Allah akan sampaikan kepada kita. Contoh konsep rezeki. Ketika Siti Hajar bareng Ismail pengen cari rezeki, kehausan, kelaparan ya, lari-lari kecil dari bukit Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, kehausan, anaknya nangis-nangis, suaminya nggak ada, istri bawa anak kecil di padang di Sofa Marwa ya, bayangkan itu. Akhirnya dapat guys rezekinya, tapi tidak di Sofa Marwanya, Zam-Zam itu turunnya di depan Ka'bah. Kadang-kadang kita nyarinya di sini, kemudian rezekinya di mana? Memang kayak gitu konsep rezeki. Jadi kita melakukan aja dulu. Contoh misalnya, mmm, teman-teman bekerja aja dulu baik-baik ya. Kalau teman-teman di kantor ya amanahlah. Kalau teman-teman berdagang ya amanahlah. Kerja aja dulu. Bisa jadi rezeki nanti nggak dari situ, iya kan? Allah akan meletakkan orang yang loyalitas dan punya integritas itu pada tempatnya, gitu kan. Nah, misalnya ada orang yang selalu disiplin di kantor nih, tapi gajinya kecil, tapi dia disiplin terus nggak pernah ngapa-ngapain orang ya. Oke, ya, jadi nggak pernah ngapa-ngapain orang. Terus aja konsisten, kalau dia lembur nggak pernah dibayar misalnya, terus aja tunjukkan loyalitas dan integritas. Nanti at the end of the day dia akan ditempatkan Allah pada tempat yang semestinya. Ya gitu guys, dan aku percaya itu.
Dan aku percaya itu. Aku pengen teman-teman punya mindset itu. Apapun itu, mau cari kerja, mau cari rezeki seperti itu. Ya mau apapun, mau berdoa seperti itu. Doa aja dulu, kita nggak tahu doa yang mana nanti yang Allah akan kabulkan, gitu kan. Kerja aja dulu, nggak tahu dari mana nanti rezeki itu akan datang. Ibadah aja dulu, nggak tahu nanti ibadah yang mana yang akan menjadi momentum kita menuju surga. Ada orang yang masuk surga karena tahajudnya, ada yang masuk surga karena akhlaknya, ada yang masuk surga karena sholat duhanya. Gitu aja dulu gitu loh. Doa aja dulu, ibadah aja dulu, kerja aja dulu. Nanti dia akan ditempatkan Allah pada tempat yang pas dan pantas buat dia. Aku selama masa kerja waktu aku masih ngantor, kalau S2 tuh kan harus ngantor ya. Itu aku kerja aja dulu, seumur hidup aku ini teman-teman, aku sampaikan nggak pernah aku sampaikan ini, aku nggak pernah minta naik gaji, aku kerja aja dulu, kalau lembur mau dibayar oke, kalau nggak apa-apa gitu kan. Karena sebenarnya aku juga udah cukup dengan pekerjaanku yang lain gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya Allah letakkan pada tempat yang paling tepat di usia sekarang. Artinya mungkin usahaku, keikhlasanku bekerja dulu di kantor siang malam, ngurus akreditasi, ngurus berkas, gitu kan, ngajar yang tunggang langgang misalnya gitu, buat laporan gitu. Tapi aku ridho kayak gitu kan, mau mau dibayar atau enggak, aku ridho kayak gitu. Tenang aja dulu, bisa jadi hasilnya enggak sekarang dan rezeki yang kemarin itu Allah kasih dengan gurita-gurita pekerjaanku yang lain kayak gitu. Bisa jadi Allah ingin membantu owner aku dulu untuk kemudian bisa lebih tough pekerjaannya. Nah, jadi seperti itu. Loyalitas dan integritas itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kalaupun ada uangnya, nanti at the end of the day nggak sekarang, Allah akan balas nanti. Jadi jangan dikit-dikit kerja, ini ada uangnya nggak, ada uang lemburnya nggak. Kurang sih guys, kurang itu sih. Kalau perusahaan menghargai ya dia akan hargai. Kalau tidak, teman-teman kerja aja kalau mampu, kalau nggak jangan dipaksakan. Akan pada tempat yang semestinya ada. Yang penting sabar, tenang, oke? Itu konsep Siti Hajar dan Siti Hajar ketika lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ya kan? Ustazah boleh puasa kodok hari Jumat sama Jumat Sabtu, hari ini nggak enak badan. Yang penting batasnya Selasa, nggak boleh puasa lagi ya. Ustazah, bolehkah kalau lagi halangan, apa boleh sedekah subuh? Nggak ada hubungannya. Kan sedekah subuh itu di pagi hari kan. Kumpulkan aja dulu di rumah ya, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kan nggak ada hubungan sama halangan ya kan. Yang ada hubungan dengan halangan itu kan sholat ya. Oke, amin amin Mbak Darna. Kalau nanti Mbak terus mencari itu nggak apa-apa, tetap akan dapat pekerjaannya. Yang penting jangan reject ya. Untuk awal jangan reject. Reject itu jangan ditolak pekerjaan itu. Bisa jadi pekerjaan itu akan menjadi momentum ke pekerjaan selanjutnya. Oke? Ustazah, oke aman ya. Tapi kalau puasa 2 tahun yang lalu kodo, di tahun ini gimana ya hukumnya? Ingat nggak jumlahnya? Kalau ingat jumlahnya boleh diganti, kalau nggak ingat segera bertaubat ya guys. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Saya mau pinjam, mau bayar hutang riba, kasih jangan. Sekarang dia, "Oh nggak usah dikasih nih." Ya ada saudara yang pinjam buat hutang riba, hutangnya sama saya aja masih ada yang lain, kalau bisa jangan. Pertama kita meminjamkan untuk riba, yang kedua dia belum mengganti hutangnya yang lain, ya kan. Nah ini adalah, jadi itu adalah bagian dari, bab, bab, oke, bab, apa namanya, aku mau bilang apa tadi itu ya. Oke, tunggu dulu ya guys. Sholawat dan istighfar boleh di dalam hati nggak? Boleh, sama aja ya. Dalam hati boleh, dilafazkan boleh, nggak dilafazkan juga nggak ada masalah ya. Ustazah, dia merasa tidak bersalah jadi nggak mau minta maaf. Ini kasus apa? Kasus apa nih? Ustazah, kalau habis hubungan badan sama suami, apa boleh makan sebelum mandi? Kalau habis hubungan badan sama suami, makruh Mbak. Jadi kalau bisa mandi dulu, jangan makan dulu baru mandi junub ya kalau bisa.
bisa. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya teman-teman semuanya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau lagi ngaji atau baca Quran keluar keputihan, keluar keputihan ngaji baca Quran gak masalah, nggak usah dipikirin saat ibadah. Yang penting kalau teman-teman keputihan mau sholat itu harus cebok dulu, harus cebok lalu teman-teman boleh sholat ya, harus cebok lalu teman-teman boleh sholat. Saat sholatnya, saat baca Qurannya nggak usah dipikir, wah ini keluar nggak ya, ini keluar nggak ya, kayak gitu ya. Ustazah, oke ya, apakah zakat itu diberikan kepada satu orang apa sama banyak orang? Bebas aja. Misalnya uang kita 20 juta gitu kan, maka kita wajib zakat 500.000 gitu kan, boleh diberikan 500.000 itu ke satu fakir miskin atau ke 5 orang fakir miskin, bebas aja sih Mbak. Yang penting uangnya sama. Oke. Ustazah, kalau tahajud 4 rakaat langsung salam apa dua-dua? Nah, seperti ilmu yang beredar di video aku, kalau sholat malam itu bagusnya dua-dua ya. Qiyamul lail matna matna ya. Sholat malam itu dua-dua. Jadi bagusnya kalau sholat malam itu dua-dua, oke. Ustazah, apa boleh sedekah subuh dibayar double, dibayar double, dibayar double, dibayar double? Mana dia? Dengan hari yang kemarin boleh, itu sebagai bentuk konsistensi kita. Kemarin aku nggak sedekah, besok aja deh, kayak gitu itu boleh, nggak ada masalah ya. Itu itikat baik kita kan. Ustazah, ibu saya selalu keluar kotoran faktor usia. Apa habis bersih-bersih sholatnya dijama? Tidak, tidak boleh dijama orang sakit. Orang sakit itu harus sholat di waktunya. Maka setiap mau sholat bersihkan. Gitu aja kok. Saya sholatnya duduk selonjor. Gimana cara sujud yang benar? Yang penting kalau Mbak sholat selonjor, ruku Mbak kan begini. Sujud Mbak tuh harus lebih rendah daripada ruku. Nggak harus cium sejadah kalau Mbak pinggangnya sakit. Cukup gini takbirnya, ini kakinya, gini rukunya, gini sami Allahu liman hamidahnya, dan gini ya sujudnya. Usahakan sujud itu lebih rendah daripada ruku. Sesimpel itu aja kok Mbak. Nanti duduk antara dua sujudnya kayak berdiri Mbak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk, aman saja. Oke ya. Bagaimana kalau teman-teman kantor tidak tahu kalau saya udah puasa yang tertumpuk dan mereka menawari makanan? Tinggal bilang, "Kodo." Osteo, kalau ada yang nawarin kau makanan saat puasa, kau bilang apa? Mandi pagi, ya nggak mungkin bilangnya mandi pagi, pasti bilangnya lagi kodok gitu kan. Oke, bilang aja teman-teman, kasihan aku sama teman-teman ini ya, mau ngomong apa bingung, mau ngomong apa bingung, tinggal bilang aja izin mohon maaf saya lagi puasa gitu ya. Nah gitu ya guys. Nah nggak usah teman-teman banyak mikir-mikir. Wah nanti kalau aku bilang puasa nanti dibilangnya sombong, misalnya dibilangnya ujub ya. Nggak usah pikir-pikir itu ya. Yang penting maaf ya saya sedang berpuasa. Sama dengan ada orang ngajak main. Masa masih ada teman-temanku usia udah 40 lebih ya guys, bukan temanku berarti seniorku gitu ya. Nel aku mau diajak temanku jalan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan aku nggak bisa nih. Terus apa pertanyaan? Terus aku bilang apa ya? Coba bilang apa aja dia nanya aku loh. Saking bingungnya dia untuk jawab pertanyaan yang sesimpel itu. Terus kamu alasannya apa? Ya aku nggak mau, males aja. Ya udah bilang aku lagi nggak pengen keluar, aku lagi pengen di rumah aja. Nanti dia begini, nanti dia begini, nanti dia begini, nanti dia bilang aku sombong. Gak usah pikir, gak usah bohong-bohong gitu. Biasanya kalau bilang apa? Biasanya aku bilang suami aku sakit, anak aku nangis, lagi nggak bisa, motor kuncinya hilang. Bisa dia ngarang-ngarang guys. Buat apa? Ya tinggal bilang aja lagi nggak bisa, aku lagi nggak pengen keluar rumah, ya jujur aja nggak ada masalah. Kalau orang baik akan tetap bertahan, kalau orang nggak baik ya dia akan jauh dari kita, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya sesimpel itu ya. Jadi nggak perlu teman-teman gusar ya. Siapapun orang yang tadinya menyukai kita, at the end of the day dia menjadi pembenci kita nggak apa-apa. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, ya kan? Itu biasa saja dan semua itu keputusan yang dia ambil untuk akhirnya marah, untuk akhirnya nggak suka, untuk akhirnya kecewa, itu adalah keputusan dia. Yang penting teman-teman tetap di jalan yang benar. Nggak bisa dikontrol keputusan orang ya.
Nah gitu ya. Ustazah aku difitnah, banyak yang jauhin aku. Nggak apa-apa. Orang-orang yang kemakan fitnah dan gosip, ya itulah kapasitasnya. Ya itu keputusan dia, dia nggak ada masalah sama kita loh. Dia ada masalah dengan pikirannya saja. Dia hanya ada masalah dengan pikirannya aja. Lah kita nggak ngapa-ngapain dia, terus dia kemakan fitnah dan dia jauh dari kita. Iya biarin, dia nggak ada masalah dengan kita. Dia cuma masalah dengan pikirannya aja. Oke, mulai relax, santai, kalau dia baik, dia akan tetap bertahan. Kalau dia nggak baik, ya dia bukan bagian dari lingkungan yang bagus buat kita. Daripada selalu bersama dengan orang yang tidak baik. Orang tua non-muslim, bolehkah anak memandikannya atau mendoakannya? Memandikannya boleh, mendoakannya nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang non-muslim meninggal, kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dia milik Allah dan kembali kepada Allah. Nggak bisa kita doakan agar lapang kuburannya, siap Mbak Leo. Ya agar ringan siksanya, nggak bisa ya guys. Ustazah, kalau non muslim meninggal, ya betul sekali ya. Kalau non muslim meninggal itu cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, siap Bu Iwi ya. Sampai hari ini masih bisa bayar hutang puasa? Bisa ya. Sampai hari ini masih bisa bayar hutang puasa sampai hari Senin. Selasa udah nggak boleh puasa lagi ya. Oke, karena Selasa itu adalah H-1 Ramadan, itu adalah hari tasyrik, hari di mana diharamkan kita berpuasa. Suami istri selingkuh, datanya sampai berzina. Tidaknya dia bersumpah atas Al-Quran tidak melakukannya. Maafkan atau tidak, itu pilihan Mbak. Kalau dimaafkan pasti harus dimaafkan. Ngapain Mbak nyimpan dendam kalau pilihan suami adalah orang lain. Cuman bertahan atau tidak itu pilihan Mbak ya, hari syak ya. Bertahan atau enggak itu pilihan Mbak. Kalau kira-kira Mbak masih bisa melakukan kewajiban sebagai istri dalam keadaan sakit hati, ya Mbak maafkan. Kalau Mbak tidak bisa lagi, ya Mbak boleh berpisah. Tetapi memaafkan harus, karena kita akan menyimpan luka dalam hati kalau kita tidak memaafkan. Coba bayangkan ya, maafkan atau tidak aja nanya aku. Ya, kalau Mbak rasa-rasanya dia baru lakukan sekali, lalu Mbak masih bisa iniin ya, melakukan kewajiban sebagai istri, pertahankan bagus kok, nggak ada masalah ya, pertahankan bagus. Tapi kalau saya nggak bisa lagi melayani dia, saya udah nggak bisa lagi siapin makan dia, saya udah nggak mampu lagi nih, ya itu pilihan Mbak daripada Mbak berdosa terus, ya kan? Gitu ya guys. Oke, Ustazah salam santun dari suamiku, katanya makasih sudah buat istri saya lebih baik. Masya Allah, siap, 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 sama-sama Mbak Nelly ya. Oke ya, oke. Ustazah, oke ya, oke sebentar ya. Oke, Ustazah puasa saya 60 lebih, mau saya lunasi. Berarti bilang terus ke teman, kalau ada tidak bilang. Hutang puasa saya 60 lebih, mau hutang saya lunasi. Berarti bilang terus ke teman, kalau ada tidak bilang. Apa hubungannya puasa? Bilang teman. Saya 60 lebih, mau saya hutang saya 60 lebih. Hutang puasa. Memang agak lain. Apa hubungannya dengan pinjam ke teman? Udah semangat aku pengen jawab. Coba teman-teman pertanyaannya ya apa pelan-pelan gitu guys. Udah terbaca, udah tertangkap mah. Hutang puasa 60 lebih bilang ke teman. Ya udah. Ya udah ya. Oke. Kasihanilah aku, guys. Oke, maaf ya Mbak, aku kurang paham. Kalau ada postingan status orang kebaca, gimana kalau statusnya ngomongin orang, terus kebaca? Nggak apa-apa, yang penting jangan diceritain balik ke orang, oke? Jangan diceritain balik ke orang ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kalau istri minta talak nggak boleh, nggak boleh. Istri nggak boleh ngomong talak. Kalau istri mau gugat itu ke pengadilan, nggak boleh istri ngomong talak, nggak ada kekuatan hukumnya ya. Ustazah, oke, sholat sambil nangis sah nggak sholatnya? Sholat sambil nangis itu sah, ya. Tetapi hati-hati kalau nangisnya saat Al-Fatihah. Kalau saat Al-Fatihah, hati-hati kalau nangis saat Al-Fatihah ya. Nah, hati-hatinya gimana? Ketika nangis itu di pertengahan kalimat itu lebih berbahaya. Contoh, Alhamdulillahirobbil alamin. Nangis. Nangis itu nggak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim lalu berhenti.
Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah nangis di pertengahan kalimat. Alhamdulillah. Nah, itu harus ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Tapi kalau menangisnya di wakaf tidak perlu diulang. Berhenti sampai wakaf kalau mau terisak-isak. Tapi kalau cuma nangis, keluarin air mata, tapi bacaan Al-Fatihahnya lanjut, nggak ada masalah. Oke? Oke, aman ya. Ustazah, kita masih bisa ganti puasa pada tanggal 13, masih bisa. Ya, maksimalnya itu. Kan kalau puasa itu tanggal 18, berarti tanggal 17 nggak boleh puasa lagi. Tanggal 16 pun masih bisa kalau kodo ya. Ustazah, oke, berwudu menggunakan air di genuk, apa itu genuk? Genuk itu apa? Ustazah, air di genuk atau bak besar nggak masalah. Menurut Imam Hanafi boleh kok teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami mengucap talak 3 tanpa ada saksi. Kalau talak itu nggak perlu saksi. Yang perlu saksi itu adalah rujuk ya. Talak 3 ketika perempuan mengakui bahwa dia udah ditalak itu udah dianggap sebagai saksi. Dia mendengarkan ya dan seterusnya. Talak nggak rujuk yang perlu saksi. Berdosakah bila saya turut mandikan jenazah ibu saat saya lagi haid? Gak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, oke. Apakah jam 7 udah boleh sholat duha? Tergantung wilayah sholat subuh di daerah masing-masing. Sholat duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke aman ya guys. Iya. Kalau ganti puasa suka hati hari apa aja mulainya? Suka hati ya, asal jangan usahakan Jumat sendiri, jangan Sabtu sendiri. Hari apa aja mulainya suka hati ya. Ustazah, bolehkah mendoakan idola dapat hidayah masuk Islam? Bagus. Kalau ada non muslim, kita doakan dia masuk Islam, dia dapat hidayah, itu bagus ya. Bagus gitu ya. Oke, Ustazah, A sampai Z sholat witir itu 3 rakaat apa 2 rakaat ya? Ustadz A sampai Z apa ini? Sholat witir itu 3 rakaat boleh, 1 rakaat boleh, 2 rakaat nggak boleh. Ya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau ganti puasa boleh di hari Jumat. Kalau mau ganti puasa hari Jumat, harus diiringi dengan Senin dan Kamis atau diiringi dengan Sabtu ya. Kalau mau puasa kodo Jumat, puasa Sabtu juga ya. Oke, gitu ya. Ustazah bilang percuma ibadah kalau suami nggak nurut padahal sudah berusaha nurut. Oke. Tidak ada ibadah yang percuma. Dalam dalil dikatakan mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik buruk tetap Allah nilai. Kalau ada suaminya bilang percuma nggak apa-apa, mungkin dia lagi galau aja. Coba nurut semampu kita. Karena kalau mbak nggak ibadah, mungkin lebih nggak nurut lagi. Sama dengan seorang suami suka bilang, ngapain kau majelis taklim, kamu aja masih melawan. Percuma kamu majelis taklim, kamu masih melawan. Kalau mau kita jawab itu. Tapi karena nggak boleh ya kita tahan, ya kan? Masih untung aku majelis taklim bang. Coba kalau aku nggak majelis taklim, nggak melawan aku, tapi ku giniin abang, ku tanggalkan hidung abang. Kan gitu ujung-ujungnya kan guys. Jadi masih mending majelis taklim guys. Mungkin kalau nggak majelis taklim, nggak cuman melawan gitu ya. Lututnya pun dicopot sama istrinya itu, ya kan? Nggak mungkin lah orang ibadah, orang majelis taklim, itu nggak ada efek bagi dia. Nggak mungkin ya. Oke. Ngeri kali pun. Nah gitu beda guys, cara marah orang berilmu dengan orang yang nggak berilmu aja beda. Ya itu beda ya guys. Oke gitu beda banget ya. Ustazah saya mantan TKW pegang-pegang najis. Bagaimana sholatnya? Harusnya kalau pegang-pegang najis itu pakai baju khusus saat kerja dan sarung tangan seperti dokter hewan ya mbak. Tapi kan udah ini kan, udah mantan kan. Ustazah, saya sholat tapi bacaannya itu aja, dibolak-balik, boleh nggak? Mbak, aku mau menenangkan hati mbak. Mbak, nggak cuman mbak aja yang bacaan sholatnya bolak-balik. Ini semua yang ngetik itu juga kok mbak ayatnya. Mbak coba aja, nanti sebentar lagi mereka ketawa. Yang ketawa itu bacaan ayat pendeknya bolak-balik juga mbak. Ya, bolak-balik juga. Kalau dia nggak ketawa, berarti dia itulah mbak. Ya, ya kayak gitulah mbak. Pokoknya mbak jangan khawatir.
Rakaat pertama Mbak Yanti itu Al-Ikhlas, rakaat kedua dia Al-Ikhlas lagi Mbak, rakaat ketiga dia balik ke Kulhu Mbak. Ya kayak Mbak Livia nih, cobalah Mbak tanya sama dia, Mbak Japri lah dia nanti tuh ya. Tuh saya Zah ngaku tuh, rakaat pertama dia Al-Ikhlas, rakaat kedua dia berganti sedikit lumayan lah ya kan. Nas kayak gitu kan. Rakaat ketiga dia ganti sedikit kayak gitu cuy. Coba aja Mbak tanya sama mereka. Ya, tuh saya itu katanya kan. Nah, aku tahu Mbak. Aku insya Allah tahu nih aku nih ada indera-indera ke-17 ya teman-teman. Aku juga tahu Mbak, mereka nih ada yang sambil nyetrika, sambil nyuci, naruh aku di atas mesin cucian, naruh aku di tempat setrikaan, di atas kulkas. Mereka pakai headset lagi jemur pakaian, belum mandi. Aku tahu Mbak. Coba aja Mbak tanya sama orang-orang ini Mbak. Jadi itu benar Mbak, yang aku bilang itu fakta. Jadi nggak ada problem ya teman-teman ya. Nggak ada problem ya. Tapi kalau mau ya boleh gantilah dengan ayat kursi ya kan. Boleh gantilah dengan Rabbana atina fid dunya ya. Boleh gantilah dengan Al-Baqarah 2 ayat pertama gitu kan. Nah aku lagi masak itu kan aku ditaruh di samping kompor. Ya kayak gitu guys. Aku cerita lagi ya. Aku teringat lagi cerita ini ya. Emakku belanja di pasar beli ikan. Orang ikannya bersih-bersih ikan gini guys. Gini aja. Emakku bilang, mak kandungku guys. Hei berapa ikannya sekilo? Dia gini aja. Berapa ikannya sekilo? Dia gini aja bersih-bersihin ikan. Hei karena dia jauh mak saya ambil uang koin dia lempar gitu. Hei katanya berapa ikannya sekilo? Hei maaf bu. Ini ada ustazah nih bu. Ini nggak fokus awak jualan jadinya. Ustazah nih bu. Mantap kali ya. Jelas jawabannya. Mak aku dalam hati. Enggak pula dia bilang guys. Itu anakku itu. Karena engkau lihat anakku, kau cuekin maknya lagi belanja. Aku itu. Nah gitu kan guys, ambil jualan, biarlah ditaruh di samping ikan. Tahu aku, ya teman-teman bawa aku ke pasar sambil belanja, tahu aku ya kan. Jadi jangankan bacaan kul-kul, lagi jualan ikan pun aku tahu. Oke ya, jadi nggak apa Mbak, Mbak tenang aja Mbak ya. Oke, anawa itu. Oke, sehat selalu ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sambil jahit Zah, nggak apa-apa, asal jangan dicucu aja hidungku. Oke ya, Ustazah, sama-sama ya. Kalau lagi kodo, oke, lagi kodo puasa di siang hari, suami pengen, kita boleh batalkan nggak? Nggak boleh. Puasa kodo nggak boleh dibatalkan karena hukumnya wajib. Oke, jadi karena hukumnya wajib ya teman-teman ya. Tapi kalau puasa kudo nggak bisa dibatalkan karena hukumnya wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Oke ya teman-teman ya. Ustazah ngantuk ya enggak, kurang tidur aja macam tadi malam memimpin sholat tasbih berjemaah biasa ya. Oke ya, Ustazah, oke, kalau kita sudah maksimal patuh taat pada suami, tapi selalu disalahkan, dibilang melawan, gimana Zah? Nggak apa-apa. Kita nggak dihukum atas pendapat orang tentang kita. Kita cuma dihukum atas perbuatan kita. Contoh, aku nggak niat menyakiti teman-teman, tapi teman-teman itu yang menganggap aku menyakiti. Itu aku tidak berdosa. Itu aku tidak berdosa. Karena kesalahan atau dosa itu terlakukan dianggap kalau kita ada niat dan ada aktivitasnya. Aku niat menyakiti, maka aku melakukan upaya menyakiti, aku berdosa. Tapi aku tidak niat menyakiti. Cuman aku tak sengaja menyakiti orang. Orang merasa tersakiti, tapi aku nggak niat. Itu aku nggak dosa. Nggak usah difikirkan. Kita udah baik-baik sebagai istri, nggak niat menyakiti, tapi dia baper terus, itu nggak akan kena dosa. Ya, atau sebaliknya, kita niat nih menyakiti nih, tapi nggak jadi kita lakukan. Coba aja dia di sini, dalam hati nih, kupelintir hidungnya. Coba aja dia di sini. Tapi dalam hati doang nih, ya. Tapi kemudian teman-teman tidak lakukan, itu tidak jadi dosa. Jadi hanya ada dosa pada dua bab, diniatkan dan dilakukan. Kalau salah satunya hilang, maka dia tidak berdosa. Oke, gitu ya. Ustazah mau parfum, tabungan sudah terkumpul. Siap, parfum ya. Gimana? Yang udah beli parfumnya? Oh iya, Rosy Glow akan terputus 1 bulan. Maafin aku ya. Parfum Rosy Glow itu akan terputus 1 bulan. Parfum Aquatic Blossom itu
tetap akan terputus ya teman-teman ya. Karena parfum extract itu ternyata menciptakannya dan mencetaknya itu waktunya lama. Ya, waktunya lama banget. Mungkin 1 bulan, aku usahakanlah kurang dari 1 bulan. Wah, maka masalahnya teman-teman beli parfumnya nggak kira-kira, lagi pembatasan aja putus, apalagi kalau nggak pembatasan, wah 2 hari habis parfumku. Oke, karena itu udah aku stok, itu, ribuan ya teman-teman ya. Ustazah oke gitu ya. Onde habis Jo, iya angkat tangan ampun ya, ampun ya, hebat teman-teman belanjanya. Terputus ya teman-teman ya, oke terputus ya. Karena ya extrait de parfum itu pembuatannya sampai 3 minggu guys dan, ya dan seterusnya ya. Oke ya guys, nah itu fermentasinya belum lagi buatnya ya. Ustazah, oke sebentar ya, kalau lagi sholat waktu duduk di antara 2 sujud lupa apa harus sujud sahwi? Duduk di antara 2 sujud lupa apa harus sujud sahwi? Sujud sawi duduk di antara duduknya lupa, kalau duduknya lupa itu adalah bab rukun Mbak, diulang ya. Oke gitu ya, kena juga rupanya ya pabriknya, udah 3 pabrik tuh coba, oke. Tapi kita coba lebih cepat ya, nanti ada kokobris ya. Ustazah, dulu ketika saya hamil dan menyusui, gimana cara bayar fidyahnya? Hamil dan menyusui, cara bayar fidyahnya itu gimana? Kalau bisa kodo, kodo aja dulu. Kalau nggak bisa kodo, ya udah teman-teman, boleh bayar fidyah. Kalau teman-teman sakit nggak bisa kodo, kemudian kalau teman-teman lemas anaknya nggak bisa, apa ya guys, kita laksanakan tugas, dari TikTok siap ya. Mbak Titi, Mbak Zia Hisma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Badiah, Mbak Bliss Love ya, Mbak Nur, Assalamualaikum Mbak Nur Aini, Mbak Ujang ya, Mbak Soleha, iya sehat selalu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai. Dan semoga sehat selalu semuanya dia. Sekarang udah mulai live lagi, nggak bisa di call lagi, siang call. Ntar ya teman-teman ya, ini oke, ini soalnya handphonenya masih connect ke handphoneku ini. Oke. Oke ya. Oke ya. Oke ya, siap ya. Oke, sebentar ya teman-teman semuanya ya. Oke, udah. Selalu ya teman-teman ya. Oke ya, siap. Gimana gimana mikrofonnya udah? Oke, teman-teman boleh share, tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semuanya ya. Oke ya, siap ya Mbak Caci, Mbak Zia Hisma, Mbak Nengrum ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke Mbak Aini ya, Mbak Nur Korotol, Mbak Dani ya. Oke siap Mbak Saklar, ada saklar listrik, ada canyo, ada mesin air, lengkap kali namanya cuy. Saklar. Ya, oke, teman-teman tuh lucu kali sih, anak siapa lah ini ya. Saya Mbak Satpam, Mbak Onya ya, Mbak Ujang Safaat. Nah, ada Safaat, ada Hidayah ya kan. Siap Mbak Istiwin ya. Oke, siap Mbak Juleha ya. Oke, Mbak Rosa ya dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke guys, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Boleh ya, yuk kita anak mamanya masing-masing. Siap, Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Ini sebentar lagi kita udah libur ya guys. Jalanan di tempatku udah pada sepi, kemana lah orang-orang ya. Oke, kita mulai ya, siap ya. Ustazah, kalau haid pagi, sedangkan berhubungan malamnya malam, apa harus mandi wajib? Mandi wajibnya nanti setelah semuanya selesai ya. Oke, gitu ya, siap Mbak Soleha. Di rumah masing-masing, siap. Oke, ya Ustazah boleh nggak makan bekicot? Nah bekicot ini definisi di setiap daerah berbeda. Ya kalau bekicot itu di tempat aku itu yang panjang.
Kalau di tempat temanku yang nyangkut-nyangkut di dinding. Jadi yang nyangkut-nyangkut di dinding itu haram karena dia bisa hidup di dua alam. Ya tapi kalau dia yang panjang nah, nanti itu halal karena dia cuma bisa hidup di satu alam. Jadi harus kita samakan definisi si bekicot itu karena definisinya nggak sama itu cukup berbahaya untuk dijawab ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Siap Mbak Lotso kalau anaknya mau ujiannya bagus, coba anaknya baca Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli hamri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Ustazah, ibu saya lagi stroke tapi sudah bisa gerak pakai diapers. Boleh tak sholat di jamak kosor? Enggak. Kalau orang yang sakit itu tidak di jamak. Orang sakit itu cukup dengan sholat duduk. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan baring, duduk dan telentang ya. Oke ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Cipui, cipui zahnamo di kampung awak. Cipui, apa itu cipui? Ciput, ciput itu pun definisinya entahlah mungkin aku yang nggak ngerti ya. Namanya apa ya? Ustazah, sedekah subuh untuk kasih makan kucing boleh. Sedekah subuh kasih makan kucing boleh ya. Oke ya, teman-teman semuanya ya, sehat selalu di sana ya. Ustazah, oke, menghadapi orang tua yang gampang marah, bahkan bisa pakai sajam. Apa itu sajam? Ya, ya. Jadi kalau ada orang tua yang marah jangan dilawan. Ya, kemarahan itu akan semakin marah jika ditambah dengan perlawanan. Ya, jika dia pakai perlawanan. Ya, jadi kemarahan itu akan selalu bertambah jika dia ada perlawanan. Makanya kalau ada orang marah kita tenang. Kalau kita lawan dia makin marah lagi. Dia ini amigdala. Amigdalanya bergerak dan ketika amigdalanya bergerak dia akan makin marah sampai di luar batas ya. Menghadapi orang marah dengan tidak marah ya, teman-teman ya. Dan biasanya orang-orang yang marah itu isi yang diungkapkannya juga nggak berkualitas. Dia marah-marah aja. Aku pernah lihat orang marah. Wah, suaranya kenceng. Ya di depanku ada temanku. Sebenarnya apa yang disampaikannya aku pun nggak ngerti. Besar suara aja aku tengok, isinya pun nggak ada. Jadi nggak usah guys. Jadi kalau kita mau melawan orang bukan dengan suara yang besar, tapi dengan isi yang valid. Nah, validasi daripada isi ini membuat orang gentar. Jadi nggak sekedar suara-suara besar. Nah, itu bukan kelas kita, ya kan? Aku gitu aja ngelihat orang marah. Terus maksudnya apa sih? Nggak ngerti, gede suara doang. Ya gitu ya teman-teman ya, nggak boleh ya marah-marah ya. Oke ya guys, nah kalau sejam itu cuman ancaman aja Mbak, nggak apa-apa, tinggal Mbak hindarkan aja diri Mbak ya. Ustazah, apa hukumnya puasa 2 hari mau masuk Ramadan? Boleh ya, mau puasa kodo pun boleh ya, gede suara aja, jangan kayak gitu ya. Itu kita jadi nggak berkelas ya, jadi kalau kita mau ngomong boleh tegas tapi ada validasinya. Ada kalimat-kalimat yang mana kapan saat kita menekan, saat kapan kita mengulur, itu orang jauh lebih segan. Kalau suara gede-gede itu udah zaman dulu guys. Nggak ada lagi orang yang berkelas kayak gitu. Itu dulu kita waktu belum ngerti kan guys, waktu muda-muda dulu ya kan. Nah, kalau jemaahnya ustazah ada nggak ada yang seperti itu insya Allah. Jangan ya. Itu kan orang-orang dulu-dulu ya guys, marah sampai tunjuk-tunjuk. Itu kan nggak ada kelasnya sama sekali ya. Oke ya, ustazah gitu ya. Oh, kirain orang takut ditunjuk-tunjuk. Misalnya nih ada yang marah di depanku gitu ya. Wah, dia tunjuk-tunjuk, dia marah teriak-teriak. Kiranya takut, kan enggak juga kan guys, yang ada orang malah merendahkan kita ya. Oke, Ustazah, Senin tanggal 16 masih bisa puasa sunnah tidak? Senin masih bisa, Selasa udah nggak bisa puasa ya. Oke, sholat witir 3 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana caranya anak ingin sama orang tua, ingin apa? Benar ya Mbak Andung, thank you Mbak Andung ya. Semoga happy dengan parfumnya ya. Aku selalu marah suara tinggi sama anakku karena anakku bilang sekali tak mau nurut. Ya nanti dia udah terbiasa Mbak. Ya, jadi dosisnya kalau kita marah-marah terus dia terbiasa. Nanti kita nggak tahu lagi dosis yang paling tinggi untuk bikin dia nurut. Ya, jadi dengan anak pakai dosis, atur dosisnya gitu ya. Nah, cukup dengan persuasif saja. Tapi kalau udah telanjur ya mau gimana ya. Oke, Ustazah, pusing juga kita sebagai tetangga ini lihat tetangga ribut mulu suami istri. Kalau sampai mengganggu kita boleh diingatkan, tapi kalau nggak mengganggu abaikan ya, doakan saja ya. Oke, gitu ya. Imam udah salam kanan, salam kiri. Terus duduk kita geser ke belakang. Boleh nggak? Boleh Mbak ya. Salam kanan, salam kiri, terus kita pindah ke belakang karena sakit lutut. Boleh. Oke ya, boleh ya. Ustazah, oke, siap Mbak Cili ya. Nah ini doain ya guys. Aku minta doa kali ini satu aja deh. Doakan jerawatku hilang ya cuy. Ya ini orang tua aku udah protes nak jerawat. Iya mak, siap mak. Oke, oke. Jadi emakku tuh senang dia alarm dia baju kusut nggak boleh, kalau baju kusut nggak boleh, jerawat, harus bersih, iya gini jerawat, terus kayak gini live kalau dia pantau aku nyandar kayak gini, ini nggak boleh guys, nyandar nggak boleh nyandar, katanya nggak menghargai teman-teman. Jadi aku harus kayak gini cuy, ya palingan kalau ketahuan sedikit pinggang, mak pinggang. Oke ya, Ustazah saya udah punya satu calon setelah istikharah, saya mimpi diberi motor warna hijau karena saya minta petunjuk. Udah kalau dia soleh gas aja ya, oke. Oke, Ustazah amin ya, hiasan wajahnya. Oke, nggak tahu nih semua yang ketemu aku jerawat yang dibahas karena alhamdulillah sepanjang hidup aku nggak pernah jerawatan guys. Baru beberapa bulan ini aja, sepanjang usia coba bayangkan. Baru kali ini aja dan nggak tahu kenapa, maybe alergi atau apa ya. Nah, oke ya. Ustazah, oke siap Mbak Andung, thank you ya. Oke ya. Ustazah, selesai sholat Isya, lalu sholat taubat, lalu witir. Boleh, Ba'diyah Isya dulu, Ba'diyah Isya dulu ya. Sholat Isya, kemudian Ba'diyah Isya, boleh. Mau sholat taubat, boleh. Witir, boleh. Nggak ada masalah. Tapi usahakan teman-teman Ba'diyah Isya dulu ya. Oke, iya betul kan Mbak Tia, udah lama ngikutin saya ya, baru kali ini jerawat awet ya. Biasanya hilang bentar ya kan, 3 hari hilang, 7 hari hilang ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya, amin amin ya. Oke siap ya. Kalau bayar fidyah harus ikrar enggak? Kalau bayar fidyah, tidak harus ikrar. Cukup bilang nih ada rezeki itu boleh. Tapi kalau fidyah diikrarkan enggak apa-apa Bu, ini ada fidyah kemarin doain ya cepat sembuh gitu ya. Ustazah bolehkah mengqodho puasa pada hari Jumat dan Sabtu? Boleh kalau digabung boleh, Jumat dan Sabtu itu boleh ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sholat witir 1 rakaat bacaannya surahnya 3 kul. Ya, pokoknya witir itu di rakaat ganjilnya 3 kul. Misalnya rakaat 1 ya 3 kul. Oke, maaf. Misalnya cuma 1 rakaat, di rakaat ganjil terakhir 3 kul ya kan. Nah, jadi rakaat 1 ya teman-teman kalau 1 rakaat ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau 3 rakaat nanti rakaat ketiganya yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Iya siap Mbak Soleha ya. Ustazah, oke. Nah, bolehkah minta kaya raya? Ya boleh. Boleh minta kaya raya, ya Allah aku pengen 1 miliar pertamaku di usia 17 tahun. Ya Allah aku pengen, coba kurang kaya apa? Pengen 10 miliar pertamaku di usia 27 tahun misalnya. Ya Allah aku pengen 30 miliar, boleh nggak apa-apa ya. Tinggikan aja, nggak apa-apa misalnya seperti itu ya. Oke gitu ya. Kalau oke gitu ya. Ustazah kalau Ba'diyah Isya waktu tengah malam karena sholat Isyanya kemalaman boleh nggak? Kalau nggak sengaja dan ketiduran boleh gitu ya. Tapi kalau seandainya disengaja jangan ya, karena kelamaan kalau sepertiga malam terakhir Isyanya ya. Oke, minta kaya raya boleh ya, lebih detail malah disebutkan uangnya nggak jadi masalah ya. Oke. Oke gitu ya.
Ustazah, bolehkah sujud sawi pakai arti dari bacaan Arabnya? Jangan. Sujud sawi itu mesti berbahasa Arab ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Maha suci Tuhanku yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke. Ustazah, anak yang sudah dewasa tapi kok susah disuruh sholat. Nggak apa-apa, anak itu amanah ya. Anak itu amanah ya. Nah, kita sholatnya sejak kapan? Kita sholatnya mulai kapan ya? Nah, jadi kalau seandainya anak kita sholatnya belum taat, dia belum taat, ya itu nggak apa-apa, karena itu urusan dia dengan Allah. Kita aja baru taubat mungkin baru kemarin ya kan, mana bisa kita paksa-paksa orang suruh sholat. Karena hidayah urusan Allah, tugas kita menyampaikan, menyampaikan, dan mengingatkan, oke? Ustazah, oke, kalau doa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ucapkan di dalam hati. Ya, kalau doa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Itu sama dengan kalau teman-teman masuk WC. Masuk WC kan baca doa, keluar WC juga baca doa, ya kan? Kemudian saat teman-teman dalam kondisi cebok juga baca doa. Nah, semuanya ini nih ya kalau teman-teman lakukan ucapkan di dalam hati ya. Nah, ustazah sama oke gitu ya. Nah ini dia ya, subhana man la yanamu wa la yashu ya. Ustazah, oke kalau sholat taraweh di sholat witir, sholat tahajud witir lagi nggak? Tentu nggak ya, witir cuman boleh satu kali aja. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Atau sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Lalu teman-teman nggak witir, tengah malam mau taraweh, boleh, nggak jadi masalah, oke? Gitu ya. Ustazah, kalau anak sudah menikah, tidak sholat, apa masih tugas orang tua? Tentu tidak. Anak yang tidak sholat, maka dia menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, bolehkah kita membeli obat penunda haid dalam Ramadan? Sebenarnya Majelis Ulama tahun lalu sudah membolehkan, tapi bukan menyarankan ya. Kebolehan bukan berarti disarankan ya teman-teman ya, karena khawatir nanti teman-teman kenapa-napa. Jadi saranku jangan lakukan, tetap teman-teman bisa kodo puasa di hari lain kecuali saat umroh dan saat haji. Itu kan nggak ada waktu lain ya. Siap Mbak Leo ya, aman ya. Ustazah, apa? Bolehkah ibu hamil tidak ikut puasa? Nggak usah puasa, nggak apa-apa. Nanti kenapa-napa janinnya. Nanti bisa ganti di waktu yang lain ya. Oke, Ustazah, gimana niat sholat ba'diyah isya? Niat sholat itu sama aja sih Mbak. Sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Oke, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Oke, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat, 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat, 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, setelah tahajud apa harus witir dulu? Setelah tahajud apa harus witir dulu? Jawabannya adalah tidak harus. Witir itu tetap tidak harus. Witir itu sunnah ya, bukan wajib ya guys. Oke ya. Witir itu sunnah ya, bukan wajib ya guys. Ustazah, sholat witirnya 3 rokaat langsung seperti yang diajarkan ustazah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Niat sholat bolehkah pakai bahasa Indonesia? Niat itu boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, niat mandi junub, niat tayamum, niat, pokoknya every niat itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sholat wudhu gimana? Kalau sholat wudhu itu sholat sehabis ngambil wudhu. Misalnya mau sholat zuhur nih, habis ngambil wudhu, sholat wudhu dulu nggak apa-apa. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rokaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rokaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah, nanti lakukan aja 2 rokaat ya. Seperti biasa, oke? Ustazah, kalau mau sholat taubat itu sehari 1 kali apa setiap mau sholat? Sholat taubat itu terserah minimal 2 rokaat maksimal 12 rokaat setiap harinya. Minimal 2 rokaat maksimal 12 rokaat setiap harinya, oke? Gitu ya.
Ustazah, gimana cara mandi menjelang Ramadan? Mandi sunnah Ramadan, mandi sunnah Ramadan nanti aku buatkan videonya ya. Oke. Ustazah, caranya sama aja kayak mandi sunnah yang lain. Beda niatnya doang ya. Nah ini ya, sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Sholat witir langsung 3 rakaat, apa ayat yang dibaca? Rakaat satu dianjurkan baca Al-A'la, rakaat kedua dianjurkan baca Ad-Duha, rakaat ketiga dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalaupun enggak apa-apa ya. Kalaupun enggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, boleh baca surat yang manapun dan yang lain pun ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Hutang puasa saya banyak, mau kodo tapi kantor selalu tawari makan. Karena orang kantor nggak tahu, ya tinggal bilang aja saya lagi berpuasa, udah itu aja. Ya, oke gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau mengajarkan sholat tasbih sendirian, bagusnya kapan? Sholat tasbih itu bisa siang, bisa malam. Kalau siang 4 rakaat 1 kali salam, kalau malam 4 rakaat 2 kali salam ya. Sholat duha batas akhirnya kapan? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, 1 jam menjelang azan subuh. Oke, nah sampai 1 jam menjelang azan subuh. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke. Oke aman ya guys, saya mau bayar vidya, saya pakai beras 15.000, boleh. Ustazah, saya sholat taubat, waktunya kapan aja? Sholat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam ya guys, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Oke sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke ya. Ada laki-laki ngejar tapi saya tidak suka. Saya berencana ke orang pintar agar orang tersebut melupakan saya. Nggak usah. Ya tinggal diabaikan aja ya. Nggak usah ke orang pintar. Nggak usah. Ya abaikan, tutup chat, blokir, udah. Nggak usah takut dengan ancaman dan seterusnya. Aman aja ya. Ustazah, oke. Setiap saya bertanya kok nggak ada jawaban. Apa memang harus ada ketentuannya supaya bisa terjawab? Tentu tidak ya. Ini karena nggak kebaca aja ya Mbak, ketik aja terus seperti teman-teman yang lain ya. Nah kadang-kadang kelewat atau kadang-kadang pertanyaan teman-teman ke filter. Ada ketentuannya kalau mau terjawab. Ketentuannya adalah membaca, menulis sambil sambil jungkir balik. Enggak guys, nggak ada ketentuannya. Itu cuman karena ke filter saja. Ya, karena TikTok ini kan platform. Kadang-kadang mesinnya adalah teman-teman tidak terini ya. Ketik aja terus atau copy paste ya. Bisa kejawab ngetiknya sambil jungkir balik. Canda ya guys. Oke aman ya. Ustazah, waktu terbaik sholat duha jam berapa? Waktu terbaik sholat duha adalah dari jam 9 atau jam 8 ya. Jam 8 ke jam 9 itu bagus ya. Karena matahari sudah terik ya. Dalam dalil dikatakan anak unta bangkit dari tempat tidurnya. Jadi anak unta siap bagi Shanti ya. Oke ya. Nah, anak unta itu adalah dia duduk, lalu kemudian udah terik dia tuh pergi. Nah itu waktu terbaik sholat duha. Pada masanya standarnya anak unta. Oh ya anak unta udah bangkit tuh dari tempat tidurnya. Udah pergi dia cari teduh ya. Nah udah pergi dia tuh udah kepanasan. Nah itu berarti waktu sholat duha gitu loh maksudnya. Oke. Berarti perbuatan syirik kalau pergi ke orang pintar iya dong. Oke ya. Ustazah, oke kalau kita sudah membayar fidyah, apa kita tetap harus membayar hutang puasa? Jadi begini,
Kalau Mbak hamil dan menyusui, maka ada baiknya ada baiknya Mbak melakukan upaya kalau Mbak dalam kondisi hamil dan menyusui gitu ya, Mbak bagusnya kodo dulu aja, jangan cepet-cepet bayar fidyah. Karena orang hamil dan menyusui, yaitu dia tetap usahakan kodo dulu. Baru dia nanti kalau nggak sanggup bayar fidyah. Kalau dia buru-buru fidyah, misalnya nih dia hamil dan menyusui nih, dia buru-buru nih bayar fidyah. Rupanya setelah Ramadan dia sehat, dia tetap harus kodo. Dan kemarin fidyahnya tidak ada sebenarnya. Maka usahakan teman-teman itu kodo dulu baru fidyah. Nah, kalau anaknya cuma satu, cuma dua, ya udahlah kodo aja. Ngapain harus bayar fidyah, ngeluarin uang. Oke, yang penting kodo dulu. Kalau nggak sanggup baru fidyah. Oke, kalau masih ada utang puasa tahun lalu waktunya nggak cukup gimana? Boleh dibanti tahun depan kena denda fidyah. Misalnya sisanya 5 hari, ya tahun depan boleh diganti 5 hari plus fidyah 5 hari ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah makan dulu atau baca doa dulu untuk berbuka puasa? Boleh aja berdoa dulu. Jadi cara berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu minum madu, kemudian makan kurma ya supaya dapat sunnahnya. Lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ya Allah, hapuslah nama ibuku, nama bapakku dan nama keluargaku dari api neraka ya. Lalu setelah itu udah teman-teman baru makan besar ya. Nah, iya kayak itu Omazah, iya benar sekali ya. Nah, oke teman-teman kalau video aku beredar bisa cari kurmanya di video-video aku ya. Itu supaya enak berbukanya ya. Oke, siap ya. Oke, ada Mbak Mar Fashion, lihat di video dan showcase ya. Ustazah, kalau niat sholat selalu diulang, hati merasa tidak mantap, nggak boleh. Itu was-was namanya. Oke, itu namanya adalah was-was ya. Jadi asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul karena melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah abaikan ya. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya, keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Habis ngambil wudhu lupa ya, tadi ini aku udah habis ngambil wudhu lupa, tadi itu aku sudah ini enggak ya, sudah wudhu enggak ya, sudah wudhu enggak ya. Habis sholat lupa, ragu, tadi ada tahiyat awal enggak sih, tadi aku pakai tahiyat awal enggak sih, ragu. Ya keraguan-raguan yang muncul setelah datangnya ibadah abaikan ya. Ustazah, oke gitu ya. Saya malam hari ada batuk, sudah 2 kali kejadian. Tapi pagi hilang, mungkin Mbak alergi angin malam ya. Coba disembuhkan, oke. Ustazah mau tanya, Ustazah, maaf, saya mau nanya, apa ya harus berwudu dulu? Cara mandi wajib. Disunahkan memang wudu dulu, oke. Disunahkan wudu dulu, mandi baru wudu lagi, itu sunnah. Tapi kalau mau langsung mandi doang itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, fidyah kalau diuangkan berapa? Ya setara dengan harga beras. 1,4 kilogram beras itu berapa? Kali berapa hari puasa yang Mbak tinggalkan? Berapa kilo? Harga beras sekilo berapa? Jangan tanya aku. Ya, karena harga beras sesuai beras yang teman-teman makan. 1,4 kilogram beras per harinya. Berarti kalau nggak puasa 30 hari, 1,4 kilo kali 30. Berapa rupiahnya? Ambil rupiahnya, fidyahkan. Tapi sebenarnya fidyah itu mesti usahakan dia dalam bentuk beras atau makanan ya. Karena fafidyatun to'amu miskin ya. Fidyah itu adalah to'am untuk orang-orang miskin. Jadi bagusnya sih dia fidyahnya seperti itu ya teman-teman ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, walaupun boleh dalam bentuk uang ya. Ustazah, apa hukumnya orang yang suka menipu orang ya berdosa? Berapa zakat dapat warisan 60 juta? 60 juta belum wajib zakat. Ustazah, kalau hari Kamis nggak puasa, terus hari Jumat mau kodo puasa, boleh. Tapi nanti Sabtu kodo juga.
karena biarkan sendiri ya. Apa hukum nabung emas flat? Nabung emas nggak apa-apa ya, emas itu komoditi, jual beli pun nggak masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau mau baca Al-Quran, apa harus baca Al-Fatihah dulu? Tentu tidak ya. Oke, tentu tidak ya. Ustazah, kalau jika haid datangnya ngeflek, apakah boleh berpuasa? Nggak boleh. Flek itu tidak boleh berpuasa. Flek yang muncul sebelum masa haid adalah haid. Flek yang muncul setelah masa haid adalah haid sampai batas 15 hari. Oke, jadi kalau teman-teman udah sembuh, udah selesai haidnya 8 hari, setelah itu ada flek itu tetap haid sampai 15 hari. 15 hari ke atas nanti itu istihadah. Mandi di hari ke-15, boleh sholat, boleh puasa, dan seterusnya. Ya, nanti yang flek ini boleh bertahan, nanti aku spill madu akasia biar haidnya lancar. Oke, karena kalau haid gak lancar, kita susah menentukan sholat kita. Oke, kenapa tidak perlu baca Al-Fatihah sebelum baca Al-Quran? Perlu, tapi nggak wajib, Mbak. Kalau Mbak mau silahkan, Mbak, nggak masalah. Cuman tidak wajib ya, tidak wajib ya guys. Ustazah, bayar fidyah lebih baik ke siapa? Bayar fidyah itu pokoknya boleh ke duafa ya, ke orang-orang yang lemah, ke orang-orang yang susah ya. Boleh ke duafa ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau sholat pakai pembalut bersih boleh nggak? Sholat pakai pembalut tapi nggak ada isinya nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana? Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Niat sholat tahajud, usolit sunatan tahajud, sunatannya tinggal nih. Rokaataini lillahi ta'ala. Bisa, tapi sunatannya tinggal ya Mbak. Usolli sunnat tahajud rokaataini lillahi ta'ala ya. Amalan apa selain sholawat? Bukti cinta kita kepada Nabi. Ikuti sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi tidur menghadap ke kanan, kita menghadap ke kanan ya. Sunnah Nabi adalah mandi sebelum azan subuh mandi. Sunnah Nabi adalah minum madu dan makan kurma sunnah. Masuk Pak Eko ya. Sunnah Nabi adalah membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya sunnah ya. Mirip-miripkanlah diri seperti baginda Nabi, bukti cinta kepada Nabi. Oke, gitu ya guys. Saya puasa di bulan Ramadan ya. Yang dulu-dulu saya ganti sekarang. Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah jika orang tua akikah anaknya sampai dewasa? Boleh, tapi hukumnya sama dengan pahala sedekah ya. Ustazah, oke, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Itu dia. Aku sematkan ya guys. Ustazah, empedu saya udah lama saya derita. Oke, sekarang membaik. Yeay, Masya Allah. Testimoni cuy. Ya, testimoni madu akasia. Empedunya membaik. Masya Allah ya. Ustazah, beli emas di bank syariah tapi tidak wujudkan barangnya. Oh, enggak boleh. Jadi beli emas itu memang dalam bentuk tabungan. Tapi harus boleh diambil barangnya itu. Karena kalau dia tidak bisa diambil, tidak ada fisiknya, dia jadi jual beli mata uang. Tapi kalau ada fisiknya, dia jadi jual beli emas. Kalau jual beli mata uang itu haram. Kalau jual beli emas itu boleh. Ya, misalnya teman-teman beli euro. Ya, lagi turun, beli, nanti pas teman-teman harganya naik, ya teman-teman jual. Nah, itu yang nggak boleh ya. Oke. Jadi dia jual beli mata uang ya. Oke ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, lambungku membaik setelah minum akasia. Tuh, Masya Allah. Aku udah order 3 kali madu. Yeay, Masya Allah. Madu itu memang cetar. Udah terceor ratusan ton di akun kita. Setiap hari terceor ratusan kilo. Repeat ordernya bisa 4 ton sampai 5 ton setiap bulannya. Ya bulan ini saja sudah lebih 15 ton terceor di akun kita. Ya kan bulan kemarin ya. Masya Allah ya. Ustazah nggak boleh Mbak Iwis ya. Jual beli mata uang nggak boleh Mbak Iwis ya. Oke contoh misalnya. Ada kerjaanku yang itu hanya bisa pakai dolar.
Jadi aku ditransfer dolar ke rekening dolarku. Nah, terus nanti aku biarkan, biar aja lah nunggu dia naik, biar aja lah dua dia nggak bisa. Jadi rekening dolarku aku transfer setiap aku dapat hasil dari kerjaan itu aku pindahkan ke rekening rupiahku. Nah, memang ada arahan, "Kak, kok Kakak biarkan? Biarkan aja dolar tuh di situ." Nggak boleh. Jadi rekening dolarku harus kosong, setiap ada rezeki dari sana aku pindahkan ke rekening rupiah, supaya dia tidak menjadi mengganti mata uang atau jual beli mata uang ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya guys, ya jual beli uang baru buat lebaran, nggak boleh. Oke ya teman-teman ya, Ustazah, oke, apa baca Quran harus dari awal di bulan Ramadan? Nggak harus dari awal ya, oke gitu ya. Nggak harus dari awal ya teman-teman ya, nggak harus dari awal ya. Nah teman-teman boleh oke, nah teman-teman boleh ke ini aja ya, teman-teman boleh mulai aja dari awal. Oke, Mbak dia DM aku ya. Nah, gitu ya, guys. Jadi dari awal teman-teman kalau mau kalau mau teman-teman boleh kedua apa namanya ke 2 lembar habis subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Mbak dia DM aku aja, jangan spam ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Apa hukum orang yang nggak bayar hutang sah, nggak bayar hutang tetap itu berdosa ya. Oke ya guys. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bolehkah kalau main saham? Main saham nggak boleh, kalau investasi saham itu boleh. Harus ngerti analisis fundamental perusahaan, jangan main analisis teknikal aja, nanti jadi judi ya. Ustazah, kalau beli emas antam terus dijual lagi, kalau emas boleh karena emas itu komoditi, dia bukan mata uang ya. Jual beli emas boleh karena dia komoditi, dia bukan mata uang ya. Ustazah, mana madu akasianya? Oke, madu akasia itu teman-teman beli, sekarang lagi ada flash sale Ramadan ekstra seru. Beli sekarang nanti Ramadan datang itu kan